Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Febana, NPM 1932100449 dari kelas D dengan mata kuliah metode numerik, di mana saya akan membahas 3 soal UTS. Soal pertama itu tentukan akar dari fx sama dengan minus 12 dikurang 21x ditambah 18x kuadrat dikurang 2,75x pangkat 3 dengan menggunakan metode yaitu A bagi 2 dan B metode posisi palsu. Dengan tebakan awalnya, batas bawah XI sama dengan minus 1 dan batas atasnya XU sama dengan 0 dengan kesalahannya sebesar 1%. Diketahui nilai fx sama dengan minus 12 dikurang 21x ditambah 18x kuadrat dikurang 2,75x pangkat 3. Batas atas dan batas bawah serta kesalahannya sebesar 1%. Di mana pada metode bagi 2 ini kita gunakan iterasi pertama, yaitu mencari fungsi batas bawah dengan cara mengganti dengan nilai x sama dengan minus 1 sehingga fungsinya f kurang x minus 1 sama dengan 29,75. Kemudian fungsi batas atasnya XU sama dengan F0 sama dengan minus 12. Lalu untuk mencari XR sama dengan X1, karena dari iterasi pertama dengan rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2 sama dengan minus 1 ditambah 0 dibagi 2 sama dengan minus 0,5. Mencari fungsi XI sama dengan X1 F minus 0,5 sama dengan 3,34375. Maka didapat interval barunya yaitu minus 0,5 dan 0. Lanjut ke iterasi kedua, pencarian XR yang sama seperti di iterasi pertama yang didapatkan hasil minus 0,25. Lalu mencari kesalahan aproksimasi terhadap X2-nya, yaitu kita masukkan minus 0,5 dikurang minus 0,25 dibagi minus 0,25. Lalu dikali dengan 100% dan hasilnya didapat nilai 100%. Lanjut ke fungsi X2-nya sama dengan F minus 0,25 yang dapat nilainya minus 5,58203 dengan interval barunya yaitu minus 0,5 dan minus 0,25. Lanjut ke iterasi ketiga, sama dengan iterasi 1 dan 2, untuk mencari nilai XR-nya kita masukkan rumus dengan didapatkan hasilnya minus 0,375 dan mencari nilai kesalahan aproksimasinya didapat 33% dan nilai kesalahannya mencapai 1%. Kemudian nilai fx3 sama dengan minus 1,44873 dengan interval baru minus 0,5 dan minus 0,375. Lanjut ke iterasi keempat, sama dengan iterasi 1, 2, dan 3 untuk mencari nilai XR-nya serta nilai kesalahan aproksimasinya yang berada di iterasi keempat itu sama dengan 14%. Nah, berikut untuk mencari metode bagi 2
dengan mudah kita bisa gunakan Microsoft Excel itu dengan memasukkan nilai sesuai rumus, di mana A dan B itu tebakan awal, sedangkan X itu nilai dari XR. Jadi, jika kesalahan semestinya sama dengan 1%, maka akar dari persamaan tersebut berada pada iterasi ke-9 dengan nilai X sama dengan minus 0,44 minus 0,44802. Lanjut ke metode posisi palsu, di mana mencari pada iterasi pertama untuk mencari nilai fxi batas bawah dan mencari nilai fxu sama dengan yaitu batas atas, dan didapat nilai sama dengan metode bagi dua, jadi tinggal kita masukkan saja. Yang berbeda di sini adalah mencari nilai XR-nya, di mana metode posisi palsu ini rumusnya batas atas dikurang F fungsi batas atas dikali XU atas dikurang X batas bawah per F fungsi batas atas dikurang fungsi X batas bawah. Kemudian nilai kesalahan aproksimasi A didapat 100%. Nah, berikut kita gunakan kembali Microsoft Excel jika ingin kesalahan semestinya 1%. Jadi, jika kesalahan semestinya sama dengan 1%, maka akar dari persamaan tersebut berada pada iterasi kelima dengan nilai X sama dengan minus 0,41402. Kita lanjut ke soal kedua. Di dalam proses teknik kimia, uap air H2O dipanaskan hingga suhu yang cukup tinggi, sehingga sebagian besar terdisosiasi atau terpecahkan, sehingga membentuk oksigen dan hidrogen. Jika diasumsikan bahwa ini adalah satu-satunya reaksi yang terlibat fraksi mol dari H2O yang terdisosiasi, dapat dinyatakan dengan K sama dengan X per 1 dikurang X dikali akar 2PT per 2 tambah X. Dengan K adalah konstanta kesetimbangan reaksi dan PT adalah tekanan total campuran. Jika PT sama dengan 3 atmosfer dan K sama dengan 0,05, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Di sini kita bisa gunakan metode iterasi sederhana, di mana mencari nilai persamaan dari K sama dengan X per 1 kurang X dikali akar 2PT per 2 tambah X. Untuk menghilangkan nilai akarnya sebelah kanan, maka yang kiri kita kuadratkan. Maka 0,05 kuadrat sama dengan X per 1 dikurang X dikali 6 per 2 ditambah X. Lalu 0,0025 yang telah dikuadratkan sama dengan 6X per
1 dikurang X dikali 2 tambah X. Maka kita bisa kita sekali silang, itu 0,0025 dikali 1 kurang X ditambah 2X sama dengan 6. Lalu selanjutnya X kuadrat sama X kuadrat, penyebut dengan penyebut. Lalu kita bisa sederhanakan dengan membagi semua persamaan dengan minus 0,025 dikurang 2 ditambah 2, 401X ditambah X kuadrat sama dengan 0. Maka dipindah ruaskan dan difaktorkan menjadi X, buka kurung X ditambah 2401 tutup kurung sama dengan 2, didapat nilai X-nya sama dengan 2 per X tambah 2401. Kita misalkan tebakan awalnya atau X0-nya sama dengan 1. Kesalahannya 10 minus 6 minus pangkat 6 atau sama dengan 0,000001, dan nilai X sama dengan nilai X yaitu 2 per X tambah 401. Nah, bisa kita lihat kembali nilai kesalahan berada di iterasi kedua, karena kesalahan berada di 0 minus 6 dengan nilai kesalahan 0,0008329857 dengan kesalahan 3,46E dikurang 07. Lanjut kita ke soal terakhir, yaitu soal nomor 3, di mana sistem persamaan berikut dirancang untuk menentukan konsentrasi C aksen S dalam G per M pangkat 3 dalam rangkaian reaktor berpasangan sebagai fungsi dari jumlah masukan massa ke setiap reaktor atau sisi kanan dalam G per hari. Di sini ada 3 soal. Bisa teman-teman lihat ada di. Kemudian selesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Gauss-Seidel dengan kesalahan semestinya sama dengan 5%. Misalkan C1, C2, dan C3 awalnya sama dengan 0. Di mana 15C1 dikurang C2 dikurang C3 sama dengan 3.800, didapat hasil C1 sama dengan C2 ditambah C3 ditambah 3.800 per 15. Kemudian minus 3C1 ditambah 18C2 dikurang 6C3 sama dengan 1.200. Didapatkan nilai C2-nya sama dengan 3C1 ditambah C3 ditambah 1.200 per 18 serta minus 4C1 dikurang C2 ditambah 12C3 sama dengan 2.350. Yang didapatkan hasil C3-nya sama dengan 4C1 ditambah C2 ditambah 2350 per 12. Di sini kita lihat kembali C1 sama dengan C2 ditambah C3 ditambah 3.800 per 15 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 3.800 dikurang 15 sama dengan dibagi 15 sama dengan 253,333. Sama seperti
C2 dan C3 cara pencariannya seperti C1. Yang masing-masing pada C2 didapatkan hasil 108,889 dan di C3 didapat hasil sama dengan 289,3519. Lalu untuk mencari nilai kesalahan aproksimasi C1, C2, dan C3-nya, di mana rumusnya nilai mutlak dari C1 dikurang awal per C1 dikali 100%, atau C1 dikurang 253,333 dikurang 0 dibagi 253,33 dikali 100% sama dengan 100%. Sama seperti selanjutnya, yaitu C2 dan C3 yang kesalahan aproksimasinya 100%. Sehingga nilai kesalahan aproksimasi maksimalnya sama dengan 100%. Nah, jadi bisa kita lihat di Microsoft Excel ini, iterasinya berhenti pada iterasi ketiga, yang dimana kesalahan aproksimasi C1, C2 yaitu 1%, sedangkan kesalahan aproksimasi C3-nya 0%. Sehingga kesalahan aproksimasi maksimalnya 1%. Maka kesimpulannya berhenti. Jadi, jika kesalahan semestinya sama dengan 5%, maka nilai yang memenuhi dari persamaan tersebut berada pada iterasi ketiga dengan nilai sama dengan 281,9533 dan C2-nya sama dengan 130,3205 dan C3-nya 300,6778. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.